Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepadanya apabila pagi hari ini Tuhan sudah menolong kita untuk kita bisa memasuki ibadah kita pada pagi hari ini bersama dengan semua keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita berharap bahwa hari ini Tuhan melawat kita, memberkati kita sehingga kita dapat beribadah dengan menyenangkan hati Tuhan. Dan kuasa Allah yang ajaib dinyatakan untuk melawat semua kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita awali seluruh ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian berikut ini. Datang kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Saudara, mari kita akan bersama menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah menolong kami dari hari ke hari sehingga sepanjang minggu ini kami boleh menjalaninya dengan selamat. Dan pagi hari ini Tuhan memberi kepada kami waktu untuk kami bisa memasuki ibadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang akan menyiapkan hati pikiran kami supaya kami bisa beribadah dengan berkenan kepada Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dipuji dan diagungkan, dan kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi semua kami jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya bahwa Engkau hadir, menyertai dan memberkati kami. Karena itu seluruh rangkaian kebaktian pada pagi hari ini, hanya kami mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya, kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati mempersiapkan hati kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kita berharap bahwa Roh Kudus akan berkarya mempersiapkan kita untuk menerima kebenarannya di dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian persiapan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Mari kita akan bersama berdoa. Tuhan Yesus, kepadamu kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang memberi kepada kami kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong kami semua jemaat-Mu ini. Berikanlah hikmat-Mu ke dalam hidup kami, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Diberikan kekuatan, kesanggupan untuk dapat menyimpan dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hari makin hari semakin menjadi terang dunia ini. Dan kami mengalami damai sejahtera-Mu karena kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami bersama dengan semua para keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Urapi kami semua dan tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini sebagaimana yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, seluruh kesempatan untuk membaca dan menggumuli firman-Mu ini kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendasari renungan kita dengan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Judul bacaan kita adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana,
yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 8 ini dengan tema percaya dan lakukanlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab kita, bahwa setelah kematian dan kebangkitannya, maka secara fisik Tuhan Yesus itu tidak selalu nampak hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Kadang-kadang Tuhan Yesus nampak hadir, tapi kadang-kadang kehadirannya tidak nampak, saudara. Ini adalah merupakan suatu perubahan jika dibanding dengan sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan karena perubahan-perubahan semacam itulah, saudara-saudara yang kekasih, maka murid-muridnya merasa tidak lagi memiliki kepastian untuk masa depan hidupnya. Sehingga kalau kita baca dalam perikop yang tadi sudah kita baca, 7 orang dari 11 muridnya pada waktu itu sepakat untuk pergi menangkap ikan. Karena menurutnya mereka tidak lagi punya kepastian tentang masa depan kehidupannya, sehingga mereka menentukan masa depan hidupnya sendiri, yaitu untuk pergi menangkap ikan. Saudara, ini adalah merupakan reaksi dari murid-murid Tuhan ketika mereka menganggap bahwa Tuhan tidak lagi memberikan kepastian akan masa depan hidupnya. Sehingga mereka bereaksi semacam itu. Dan ini adalah merupakan keputusan yang mereka ambil yang tidak terlebih dahulu digumuli dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa Petrus dan teman-temannya telah mengambil keputusan sendiri, saudara, tanpa terlebih dahulu berdoa, bergumul dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan para murid yang lainnya pun juga melakukan hal yang sama, sehingga mereka pergi bersama-sama dengan Petrus. Saudara, seharusnya dalam sebuah persekutuan, ketika yang lain akan melakukan sesuatu yang tidak terlebih dahulu digumuli di dalam doa, yang lain mestinya harus mengingatkan bahwa tindakan itu salah dan harus dilakukan tindakan-tindakan yang seharusnya
dilakukan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu membawa segala sesuatu sebelum dilakukan, digumuli terlebih dahulu di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada waktu itu tidak, saudara-saudara. 7 orang muridnya kemudian sepakat mendukung apa yang akan dikerjakan oleh Petrus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa tindakan mereka itu adalah tindakan yang tepat untuk masa depan kehidupan mereka. Sehingga tidak lagi perlu didoakan, tidak perlu lagi digumuli, karena mereka sudah menganggap bahwa ini adalah tindakan yang tepat demi masa depan kehidupan mereka. Tapi mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita memperhatikan bersama-sama bagaimana hasil dari keputusan para murid yang pergi menangkap ikan pada waktu itu. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, walaupun mereka sudah bekerja keras sepanjang malam, saudara, menggunakan semua pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam hidupnya sebagai mantan nelayan-nelayan pada waktu itu, bahkan menggunakan semua sarana yang ada. Tetapi apa yang mereka alami, saudara? Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka tidak menangkap apa-apa. Artinya kerja keras mereka sepanjang malam itu tidak membuat mereka menjadi berhasil. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun pengetahuan, pengalaman, sarana, dan kerja keras itu penting untuk dilakukan di dalam kehidupan setiap orang percaya, tapi jika semua itu dilakukan dengan tidak melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya, ternyata saudara tidak bisa memberikan jaminan keberhasilan. Jadi walaupun orang itu memiliki pengetahuan, pengalaman, fasilitas, sarana prasarana, ketika ia mau bekerja, setiap orang percaya pasti harus melibatkan Tuhan di dalamnya jika merindukan untuk menjadi orang-orang percaya yang mencapai keberhasilan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh murid-murid, kegagalan mereka ini adalah merupakan sebuah bukti bahwa walaupun manusia itu punya pengetahuan, punya pengalaman, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas di dalam hidupnya, mungkin fasilitas yang modern, bahkan saudara, semua dilakukan dengan kerja keras, tapi manusia itu adalah tetap sebagai makhluk yang punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Dan ini harus tetap disadari supaya setiap orang percaya siapapun bisa hidup dengan tetap melibatkan Tuhan dalam segala perkara yang akan dilakukan di dalam kehidupannya. Saudara, Tuhan Yesus tahu seutuhnya kehidupan para murid-muridnya itu, saudara, baik itu kelebihannya maupun kekurangan atau keterbatasannya, keberhasilan maupun kegagalan yang dialami dalam kehidupan murid-muridnya, semua diketahui oleh Tuhan. Tidak satu pun yang tidak diketahui, tapi seluruh kehidupan umatnya apapun keadaannya itu diketahui oleh Tuhan. Karena itu saudara, ketika para murid sedang berada dalam pergumulan, Tuhan Yesus ternyata tidak membiarkan mereka. Ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan demikian, saudara, dalam bacaan kita. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid mengalami kegagalan dan sedang bergumul oleh karena ketidakberhasilan, Tuhan tidak membiarkan mereka, saudara. Tetapi dikatakan dengan jelas bahwa
Tuhan Yesus datang untuk menemui murid-muridnya. Tentu saja saudara, bukan untuk memarahi, bukan untuk menyalahkan para murid-muridnya, bukan untuk menghakimi saudara. Tapi dalam ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa tujuan kehadiran Tuhan Yesus menemui murid-muridnya adalah yang pertama, untuk menyadarkan kepada para muridnya bahwa sesungguhnya orang percaya itu tidak bisa hidup menjauhkan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan untuk memberitahukan kepada para muridnya bahwa sesungguhnya kehidupan orang percaya itu tidak bisa hidup menjauhkan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu terbukti ketika mereka menjauhkan diri dari Tuhan, justru bukan keberhasilan, bukan sukacita dan damai sejahtera, tapi kegagalan dan kemudian juga pergumulan dalam hidup ini dialaminya, saudara-saudara yang kekasih. Sebab jika orang percaya menjauhkan diri dari Tuhan, bukan keberhasilan yang didapat, tetapi malah kegagalan, bukan damai sejahtera, tapi malah menambahi berbagai macam pergumulan di dalam hidupnya. Saudara, itu yang pertama yang akan diajarkan oleh Tuhan melalui kehadirannya di tengah-tengah kehidupan para muridnya yang sedang bergumul karena ketidakberhasilannya. Kemudian yang kedua, saudara, tujuan kehadiran Tuhan Yesus pada waktu itu adalah untuk mengajarkan bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil. Tuhan itu bisa bekerja di luar kemampuan logika manusia, saudara. Walaupun mungkin menurut logika manusia tidak mungkin itu bisa berhasil. Tetapi bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil untuk bisa dilakukannya. Dan itu terbukti, saudara. Ketika para murid taat kepada kehendak Tuhan, maka walaupun para murid itu menebarkan jala pada siang hari dan bukan pada malam hari, tapi mereka diberkati lebih dari yang mereka pikirkan. Mari kita perhatikan ayat 6 bagian B yang mengatakan demikian. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kemudian ayat yang ke-11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala mereka tidak koyak. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang dikatakan bahwa Tuhan itu mengajarkan bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa bekerja di luar kemampuan logika manusia. Walaupun para murid disuruh untuk menebarkan jala ke sebelah kanan bukan lagi pada malam hari yang ketika seharusnya para nelayan bekerja, tapi Tuhan memerintahkan pada siang hari. Tetapi bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Justru mereka ketika mentaati akan kebenaran firman Tuhan, mereka diberkati di luar yang dipikirkannya. Sekali tebar 153 ekor ikan besar-besar didapatkan oleh murid-muridnya. Padahal di tempat yang sama mereka sudah sepanjang malam bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi ketika mereka melibatkan Tuhan, ketika mereka mau rendah hati mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan sanggup memberkati di luar yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Karena bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil dan Tuhan sanggup bekerja di luar kemampuan logika manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa rahasia keberhasilan orang percaya itu adalah yang pertama, jangan andalkan kemampuan sendiri, tapi lakukanlah perintah Tuhan Yesus. Jadi walaupun kita ini punya berbagai macam kesanggupan, jangan pernah andalkan kemampuan sendiri. Karena firman Tuhan di bagian lain mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
Itu yang pertama, saudara. Rahasia keberhasilan orang percaya adalah jangan pernah mengandalkan kemampuan sendiri, tapi lakukanlah perintah Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kemudian yang kedua, rahasia yang kedua adalah jangan andalkan logikamu, tapi buktikan iman percayamu dalam tindakan yang nyata. Karena selama kita mengandalkan logika kita, ada banyak yang mustahil menurut logika kita untuk menjadi berhasil. Tetapi ketika kita mengandalkan, membuktikan iman percaya kita dalam tindakan yang nyata, maka yang mustahil menurut pikiran manusia bisa dilakukan oleh karena kita beriman dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan membuktikan iman kita dalam tindakan yang nyata. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara fisik kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi Dia adalah Allah yang hidup dan mampu hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memberikan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi walaupun sampai hari ini kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang mampu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, apapun itu situasinya. Dan kehadirannya adalah untuk menghadirkan sukacita, damai sejahtera, dan memberikan pengharapan dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Karena itu berjalanlah saudara bersama dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari, supaya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih tidak hidup dengan mudah kecewa. Jangan andalkan logikamu, tetapi andalkanlah imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah yang hidup dan senantiasa memperhatikan kehidupanmu setiap hari, serta Dia akan sanggup menjawab setiap pergumulanmu. Itulah sebabnya, saudara, tema dari renungan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah percaya dan lakukanlah firman Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh percaya dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan Allah yang punya kuasa di atas segala kuasa itu akan membuat kegagalan menjadi keberhasilan. Dan Dia akan selalu bersama dengan kita apapun situasi kehidupan yang sedang kita alami. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan itu adalah janjinya. Dan sekali lagi, saudara, setiap kita adalah orang-orang yang selalu diperhatikan oleh Tuhan apapun kondisi kehidupan kita. Dan ketika kita bersungguh-sungguh melibatkan Tuhan, bersedia mendengar akan suara Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan memberikan jaminan keberhasilan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh renungan kita dengan membaca Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jika kita merindukan untuk menjadi orang-orang yang berhasil, saudara, maka imanilah kebenaran firman Tuhan ini. Percaya kepada Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Setiap hari hiduplah dengan selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan logika kita. Kiranya Tuhan Allah yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa, Tuhan yang selalu melihat, mengerti, memperhatikan dan akan menjawab setiap pergumulan kita tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga,
Di kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur. Kami boleh membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus akan menerjemahkan firman-Mu itu lebih lanjut ke dalam kehidupan kami, memberikan hikmat kepada kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Biarlah kami bersama yang sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu tidak akan melupakan tetapi menyimpannya, mengimani dan mengamini di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami, seluruh rencana kehidupan yang kami gumuli dan kami pikirkan. Biarlah kami tidak pernah melupakan Tuhan, tapi kami akan membawa setiap masalah-masalah hidup kami, apapun yang akan kami lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau adalah Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa, dan yang di dalam Engkau adalah tidak ada yang mustahil untuk bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami supaya kami semakin percaya akan Tuhan dan melakukan dengan setia akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga mau berdoa, memohon kepadamu agar Engkau berkenan melawat semua jemaat-jemaat-Mu. Karena sudah sekian lama kami tidak bisa berbakti bersama-sama dengan jemaat-Mu di gereja-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan akan terus menolong supaya semua kami jemaat-Mu tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang yang hidup bergantung kepada Tuhan. Dan ajari kami untuk terus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang akan menolong jemaat-jemaat-Mu. Jika hari ini ada di antara mereka yang kurang sehat, kiranya Tuhan akan melawat, menyembuhkan, memberi kekuatan kesehatan yang baru kepada semua jemaat-jemaat-Mu. Tuhan akan menghiburkan mereka yang susah, menguatkan yang lemah, memberkati semua jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni, supaya semua jemaat-jemaat-Mu boleh mendapatkan berkat bagi kebutuhan hidupnya secara cukup setiap hari, sehingga tidak ada yang hidup dengan berkekurangan. Dan ajari kami semua yang diberkati Tuhan, supaya kami juga dapat menyisihkan sebagian berkat Tuhan untuk kami persembahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu ya Tuhan, agar GKMI Efata juga terus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, supaya semua anak-anak dari jemaat-jemaat-Mu yang masih sekolah, baik mereka yang sekolah di tingkat SD, SMP, SMA, yang kuliah, Tuhan juga akan memberkati mereka semua, supaya anak-anak tetap sehat, bisa belajar dengan baik, dan anak-anak juga terus dilawat oleh Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh para orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati rumah tangga semua jemaat-jemaat-Mu agar damai sejahtera Tuhan selalu hadir dalam rumah tangga setiap jemaat-jemaat-Mu. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan akan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan akan memberkati bangsa ini Tuhan, supaya bangsa kami Indonesia terus dipelihara, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan Indonesia dilawat oleh Tuhan, dan hari makin banyak orang yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan biarlah ancaman virus corona akan segera berakhir dari Indonesia ini Tuhan, sehingga situasi kehidupan akan dipulihkan lebih baik lagi, dan Indonesia menjadi negara yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati pemerintah kami baik yang di tingkat pusat maupun di daerah Tuhan, supaya ada kesehatian untuk terus bekerja, melakukan yang baik bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia,
baik itu yang Kau tempatkan di kota dan di daerah-daerah hingga di pedalaman-pedalaman. Kiranya Tuhan akan memberkati gereja-gereja-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu. Tuhan juga akan memberkati BMGK di Kota Malang ini, supaya BMGK terus dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan Kristus di kota ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami juga menyerahkan kerjasama kami dengan Yayasan Compassion Indonesia. Tuhan akan memberkati kemitraan kami, memberkati persiapan retreat PPA pada hari Minggu sore dan hari Senin, supaya kuasa Tuhan akan melindungi semua kami yang akan ikut serta dalam retreat nanti Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari ancaman virus corona, supaya di retreat nanti sungguh kuasa Allah yang ajaib itu dinyatakan. Kami bersyukur Bapa, berkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini dan seterusnya, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami yang kami percayakan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita menyanyikan satu pujian dengan segenap hati kita, supaya nyanyian ini sungguh-sungguh mengantar kita untuk terus setia dan taat kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian "Pertolongan-Mu begitu ajaib". Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Segala puji syukur dan hormat kami hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan, Allah yang sudah memimpin dalam seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kami dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, supaya kami tetap ada di dalam persekutuan yang benar, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dalam damai sejahtera. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara, tidak lama lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu berdoalah supaya pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, jika memungkinkan, kita akan beribadah bersama-sama di gereja. Berdoalah supaya rencana ini diberkati Tuhan dan sungguh menjadi kenyataan. Saya terus berharap kepada Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara akan terus setia kepada Tuhan. Saling menasihati, saling menghibur, saling menguatkan adalah hal yang harus kita lakukan di dalam persekutuan kita setiap saat. Supaya kekeluargaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui wadah GKMI Ephatha ini terus akan terjalin dengan baik. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Amin.